Selain keributan atau konflik antara dua institusi penting yaitu kejaksaan dengan kepolisian, di Indonesia ternyata juga ada konflik lain yang seru juga. Terjadi perseteruan antara Hotman Paris dengan Yusuf Hamka. Saya mulai ngomong karena sudah terlalu banyak video-video yang membanggakan kemenangan tersebut. Ya wajarlah membanggakan kemenangan. Cuma kenapa suka nyerang-nyerang pribadi saya? Saya dengan ini yang ke-100 kalinya mengundang Yusuf Hamka dan pengacara Lukas tampil di YouTube-nya Deddy Corbuzier atau YouTube manapun, dan saya janji kurang dari setengah menit argumentasi Anda akan saya KO-kan seperti Mike Tyson mengalahkan lawannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah gugatan kita dikabulkan oleh pengadilan. Kasus apa sih ini? Ini bukan kasus kriminalisasi, ini adalah kasus hukum bisnis. Jadi saya pernah membuat sebuah konten pendek yang kemudian saya menawarkan kepada dua belah pihak itu untuk hadir di sini. Sindir-menyindir di antara mereka adalah soal tagihan dari Yusuf Hamka yang nilainya 28 juta dolar. Karena dulu ada perusahaan yang ditangani yaitu namanya CMNP yang butuh dolar pada saat itu. Akhirnya dicari broker. Brokernya adalah Bakti Investama. Brokernya kemudian cari bank yang bisa menerbitkan. Dapatlah namanya Unibank. Tapi dilalah kemudian bank itu bangkrut, disita oleh Badan Penyihatan Perbankan, lalu kemudian setelah itu sulit ditagih. Tapi meski sulit ditagih, dari sindir-menyindir di antara mereka kita mendengarkan, kan sudah piutangnya sudah dihapus di CMNP. Kenapa mesti nagih? Lagi pula sudah dapat restitusi pajak, kata Hotman Paris. Tapi yang di sini mengatakan, dari awal kan mestinya lu udah tahu itu NCD bermasalah. Oleh karena itulah pihak yang menyerahkan itu broker wajib dituntut. Saling sindir-menyindir ini ada di hadapan publik. Tapi bagi publik yang penting itu adalah kepastian hukum. Saya mengundang mereka untuk mengklarifikasi, memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian. Kemudian ternyata Hotman Paris menarik diri. Demikian pula Yusuf Hamka tidak merespons, tapi kali ini saya berhasil mendatangkan Chris Taufik, Legal Counsel Bakti Investama. Ini karena kejadian tahun 1999 sampai 2003, kurang lebih seperti itu. Dan tiba-tiba sekarang menjadi persoalan hukum. Seperti apa? Mari kita saksikan dan stay relevant. Pak Chris Taufik, selamat datang di Jakarta Escape di Rumah Perubahan. Siap. Di Cafe Terima Breezy. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngopi di sini ya. Ya, Anda ngopi juga? Ngopi. Ya. Kalau gitu kita pesen dulu dong ya. Boleh Ya, kita pesen kopi. Anda juga diundang untuk datang ke sini karena Pak Chris ini kalau saya tawarin kopi ini pasti dia nggak nolak ya. Oke, kopi hitam atau kopi inspirasi? Kopi hitam, nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Ya. Oh, ini orang lama ini ya. Dua ya. Oke, Pak Chris, apa yang terjadi sebetulnya? Dan Anda datang ke sini. Anda mewakili pihaknya Pak Haritanu. Iya, dan Bakti Investama. Oh, Bakti Investama. Ya. Jadi ini Bakti Investama. Ini makhluknya apa Bakti Investama? Dulu perusahaan broker. Oke. Sekarang menjadi Asia Holding, namanya berubah. Gitu. Ya, ini perusahaan broker pada saat itu di root-nya memang Pak Haritanu. Ya. Tahun 99. Ya, pada waktu itu capital market lagi seru-serunya Ya, dan dolar lagi bermasalah karena krisis moneter. Ya, jadi memang kan ini rangkaian dari 98. 98 kan kita tahu kolaps ekonomi kita, rupiah dari 2.500 menjadi 17.000. Dolar. 17.000. Iya. Terus tahun 99 itu ada kebutuhan dolar untuk menyelesaikan kewajiban yang diperlukan oleh Citra Marga Nusa Pala Persada. Pengelola jalan tol. Ya, Mbak Tutut salah satu pemegang sahamnya Mbak Tutut. Pak Yusuf Hamka juga ada waktu itu. Kemudian mereka mencarilah instrumen dolar. Ya. Gitu. Dalam pencarian ini mereka menunjuk Bakti Investama sebagai broker. Ya. Kenapa broker? Karena izin usahanya Bakti Investama waktu itu memang hanya broker. Jadi dia memang tidak boleh mengerjakan yang lain gitu. Dia menjadi broker terus dicari
ketemu yang namanya instrumen sertifikat deposit atau bahasa ini NCD lah. NCD, Negotiable Certificate Deposit. Oke. Tapi bahasa lebih mudah mungkin itu sertifikat deposit aja. Jadi esensinya CMNP ini taruh uang dulu. Enggak. Jadi gini urutannya. Mereka mencari tadi dokumen, mencari instrumen, kemudian CMNP memperoleh instrumen itu ada yang punya, yaitu Unibank. Oke. Nah, perbankan itu untuk mengeluarkan instrumen apapun itu kan harus dibayar. Maka CMNP membayarlah kepada Unibank sehingga keluarlah sertifikat deposit. Sertifikat deposit dikasih ke CMNP. Terus kemudian CMNP klarifikasi langsung ke Unibank ini benar enggak dan sebagainya itu berjalan terus. 99 2001 beku Unibank, dibekukan oleh pemerintah karena pada waktu itu menjadi pasien BPPN. Badan Penyihatan Perbankan. Nah, saya mesti menjelaskan dulu kepada audiens situasi tahun 1998, krisis moneter, bank-bank kolaps, banyak bank yang kesulitan, rupiah merosot nilainya terhadap US dollar dari tadinya 2.500 menjadi 17.000 rupiah. Jadi bank yang berjanji akan mengeluarkan dolar pada waktunya ternyata tidak sanggup. Karena dia menerima pendapatan rupiah dan dia harus kasih dalam bentuk dolar, gitu ya. Oke, baik. Ini Pak Kris kopinya Pak Kris. Makasih. Oke. Lalu kemudian akhirnya bank ini menjadi pasiennya Badan Penyihatan Perbankan dan tidak bisa menyerahkan uangnya kepada dolarnya kepada CMNP. Betul. Ya, di mana Yusuf Hamka pada saat itu juga ada di situ. Ada di situ. Oke, baik, lanjut. Nah, kemudian kan jatuh temponya itu 2002. Kalau dia nggak dibekukan 2002 ya pasti bayar karena ada dia ngeluarin surat jaminan. Jadi pasti dibayar. Jadi problemnya adalah karena Unibank ditutup. Dilikuidasi oleh pemerintah. Oleh Bank Indonesia. Nah, terus kemudian mulai itu masalah muncul. CMNP coba untuk gugat dan sebagainya, gagal. Itu tahun lama. Kasihan ya CMNP saat itu ya, nggak dapat uang. Kalau saya ngelihatnya begini, sebenarnya bukan nggak dapat uang sih, Prof. Sebenarnya kan produk ini sebenarnya sudah dicatat oleh mereka, gitu. Dan mereka sudah berkomunikasi langsung dengan Unibank. Jadi sebenarnya bukan kasihan, masalahnya gini, menurut saya. Ini jadi agak subjektif nih, objektif nih, Prof. Maksud saya gini, mestinya kalau memang ada kerugian di situ, maka penerbitnya harus dikejar. Unibank. Gitu. Orang-orangnya masih ada. Orang-orangnya kan masih ada. Yang mengurus kan masih ada, pengurusnya. Dan uang yang pembayarannya untuk keluar NCD kan juga beneran ada, uang itu ada. Itu sebenarnya menurut saya itu bisa dilakukan, gitu. Nah, tetapi di dalam perjalanan waktu, CMNP sendiri sudah menyatakan kalau ini sudah tidak bisa ditagih lagi. Gitu. Karena itu mereka mengajukan restitusi pajak. Kenapa mereka menyatakan tidak bisa ditagih lagi? Karena di kasus yang 2008 kan sudah diputuskan sampai ke tingkat PK bahwa ini tidak bisa diuangkan. Nyatakan oleh pengadilan. Gitu, tidak bisa diuangkan. Kenapa tidak bisa diuangkan? Bukan karena nggak sah, tapi karena tidak sesuai dengan aturan perbankan. Jadi jaminannya itu bukan jaminan nasional. Kayak sekarang deposit kan. Ada LPS. Ya, betul. Nilainya berapa sih, Pak? Kalau nilai NCD-nya sendiri 28 juta. 28 juta dolar. Nilai NCD. Kalau jatuh tempo. Tetapi CMNP waktu itu membayar 17 juta. Jadi 17 juta dibayar 1999. Kalau nanti jatuh tempo di 2002 maka dia akan bisa dapat 22 juta US dollar. 28 juta US dollar. Tahun 2002. Karena ini banknya sudah likuidasi, ya kan mereka nggak bisa nagih. Makanya terus mereka gugat ke Unibank itu. Ada Unibank, ada BPPN dan sebagainya gitu. Nah, terus diputuskan nggak sesuai dengan BI. Gitu. Nah, terus bayangan saya mestinya itu bisa ditindaklanjuti. Tindaklanjutinya adalah, jadi di putusan itu juga dibilang ada pertentangan antara surat edaran BI dengan Kepres waktu Sambil itu. Kita ngopi ya, Pak? Antara Kepres sama surat edaran BI. Gitu.
waktu itu dari pengadilan menyarankan itu diuji dulu mana yang prevail, apakah kepresnya, apakah surat edaran BI-nya. Jadi ini soal hukum administrasi negara. Betul. Dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah diuji. Tidak pernah diuji. Tidak pernah diuji sehingga kemudian tidak bisa dibayar juga. Ya karena nggak pernah diuji kan tetap di situ. Jadi uangnya sebenarnya ada di negara. Uangnya ada, 17 juta ada. ada. Di negara. 17 juta ada. Ada di negara ya. Ada. Jadi banknya memang dilikuidasi, tapi karena banknya ini diambil alih oleh pemerintah, sebetulnya semua dokumennya, asetnya semua ada di negara. Ada. Kira-kira gitu ya. Karena di pengadilan juga dari Unibank kan jadi saksi kita. Dan dia menyatakan itu ada. Lantas mengapa tadi Anda mengatakan sebenarnya nggak kasihan sih, bukan soal kasihan? Yang soal CMNP-nya. Ya, tidak bisa ambil uangnya. Karena menurut saya ini kan investasi yang diharapkan terjadi di 2002. Gitu kan. Tidak ada yang tahu apa yang namanya investasi surat berharga kan begitu, Prof. Seperti saham, seperti ada risiko gitu. Nah, ketika risiko terjadi, mitigasinya sebenarnya kan sudah ada. Mitigasinya adalah satu, dari pengadilan mengatakan ujilah kepres itu dengan surat edaran BI-nya, gitu. Ketika itu diputuskan, sebenarnya kan jalannya lebih terlihat, gitu. Tetapi itu tidak dilakukan. Lalu yang kedua adalah sebenarnya begini, mereka sendiri sudah menyatakan ini tidak bisa ditagih lagi, karena di 2008 ada putusan itu. Mereka itu siapa? CMNP. CMNP mereka menyatakan bahwa ini tidak bisa ditagih lagi, maka mereka mengajukan restitusi kepada negara. Dan negara sudah memberikan restitusi pajak. Pajak apa waktu itu? Kelebihan bayar pajak. Jadi kelebihan bayar pajak karena dia kehilangan Betul. uangnya. Jadi dia dibukukan sebagai rugi sehingga kewajibannya kan menjadi berkurang. Gitu. Nah itu dia dapat restitusi. Dapat restitusi. Jadi sebenarnya terhadap kerugian itu kalau secara saya kan hukum bukan accounting, Prof. Cuman saya tanya teman-teman katanya secara accounting ini sebenarnya sudah dibukukan sebagai kerugian. Gitu. Tapi tidak dikembalikan 17 juta dolar itu atau 28. 17 jutanya masih ada kan? Masih ada di negara. Masih ada di negara. Yang dikembalikan dalam bentuk restitusi pajak. Tapi kan kalau kita membukukan kerugian itu kan total kerugian yang dibukukan. 28 juta US dollar ini kan 100% sudah dibukukan. Sebenarnya kan itu sudah mengurangi beban keseluruhan. Gitu. Sehingga yang dibayarnya tinggal berapa gitu. Gitu sih, Prof. Jadi udah diterima restitusinya. Baik. Apa artinya kalau sudah diterima restitusinya? Kalau sudah diterima restitusinya secara logika gampang, karena sudah diakui nggak bisa ditagih, terus sudah dibebankan menjadi kerugian, pembayaran ke negara sudah diperhitungkan, mestinya selesai. Mestinya selesai. Gitu. Itu menurut pendapat Anda menurut begitu? Saya. Baik ya. Jadi Bakti Investama ini digugat, yaitu Haritanu, Pak Haritanu. Termasuk Pak Haritanu. Bagaimana ceritanya? Jadi di gugatan yang sekarang ini bergeser, Prof. Sudah tidak lagi membicarakan itu, tapi dibuat skema baru. Skema baru adalah narasi hukum ini. Istilahnya untounder, atas bawah. Untounder. Jadi karena Bakti ini kan broker. Sehingga pada saat sertifikat deposit terbit, dia suruh orang lah untuk ambil dari Unibank. Serahkan ke CMNP. NCD-nya ini. NCD-nya. Gitu. Nah, karena Bakti Investama yang ngambil dari Unibank, dan diserahkan ke CMNP, sementara ini kan NCD ini bebas diperjualbelikan. Jadi kayak barang bergerak gitu, Prof. Siapa yang menguasai dia dianggap pemilik. Nah, gugatannya sekarang itu konstruksinya dibuat demikian. Karena kamu antar, kamu dong tanggung jawab. Gitu. Kurirnya ini. Kurirnya ini yang diminta bertanggung jawab. Tapi sebenarnya ini kalau kita bicara di pengadilan, boleh bicara proses pengadilannya, Prof. Di pengadilan sebenarnya sudah ada saksi-saksi yang kita hadirkan, sudah mengatakan bahwa yang namanya atas bawah itu mesti ada permanennya, nggak bisa cuma berapa menit itu gitu. Itu sudah disampaikan. Gitu ya? Iya. Nggak bisa. Kayak HP-nya Prof ini aku bawa gini sebentar sampai ke situ gitu, ya tetap masih punya. Tapi kalau saya buat berhari-hari itu baru saya tanggung jawab. Gitu kurang ada lebihnya. mensreanya di situ. Iya. Oke, ini seru nih, bagi kita penting juga nih memahami aspek hukum ini seperti ini ya. Akhirnya kita harus waspada. Jadi akhirnya kasus itu dikenakan, hakim akhirnya pengadilan menjatuhkan apa kepada kasus ini? Jadi kalau putusannya, tapi narasinya kan di luar, mungkin bahasa yang mudah kan menang kalah gitu. Padahal kalau saya ngelihat
putusannya itu bilangnya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, gitu. Tapi bukan menang kalah. Bakti Invest namanya ini, terbukti melawan hukum. Apa yang dilawan hukumnya? Nah, jadi begini, itu yang sekarang makanya kita kan lagi proses banding nih, Prof. Karena jadi belum selesai ini. Belum, masih panjang. Masih panjang. Oh, masih panjang. Masih panjang. Kan bayangan saya begitu banding, siapa yang kalah pasti kasasi. Nanti kasasi, siapa yang kalah pasti PK. Gitu, masih panjang ini. Nah, kalau dari putusan PN yang kita bisa belajar adalah tiba-tiba muncul konsep yang namanya piercing over corporate veil. Apa itu? Jadi begini, ada konsep bahwa semua ini itu ditimpakan ke broker dan Pak Hari karena dimulai semuanya dengan itikat buruk. Gitu. Kurang lebih gitulah gampangnya. Sehingga semua ini bisa ditimpakan ke satu orang gitu kan. Nah, saya secara pribadi pas baca itu saya mikir kok agak aneh gitu. Kenapa? Karena gini, ini kan ada tiga layer. Satu CMNP pembeli, tengahnya ada broker, di sananya ada Unibank. Kalau Bakti Investama atau Pak Hari ada di Unibank, maka corporate veil ini bisa lebih susah untuk dipertanyakan secara logika. Kan barangnya Unibank, gitu. Tapi kenapa bisa corporate veil itu terjadi padahal tidak ada hubungannya sama Unibank, gitu. Terus yang aneh lagi begini, Prof. Waktu di tingkat pengadilan negeri itu semua bukti yang kita ajukan terkait tertulis nih ya, korespondensi antara CMNP dengan Unibank itu dikesampingkan oleh hakim. Alasannya itu fotokopi. Memang aturannya ada, gitu. Memang aturannya ada. Gitu. Kalau sebatas itu kita ngelihatnya ya kan ada aturannya, memang fotokopi boleh dikesampingkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, CMNP itu juga mengajukan 2 surat yang utama menjadi bisa dimulainya proses ini. Itu surat bulan Mei, 12 dan 17 Mei. Itu fotokopi juga, Prof. Jadi kadang kita mikir loh, kalau fotokopi oke, lah itu fotokopi juga kenapa boleh gitu. Makanya terus jadi nggak konsisten di sini. Nggak konsisten. Terus kenapa dianggap piercing tadi? Karena memang komunikasi hubungan hukum antara CMNP dengan Unibank ini semua buktinya nggak dipedulikan di pengadilan gitu. Makanya itu Unibanknya nggak kena. Karena kalau itu muncul kan jadi Unibank harus kebawa, Bro. Sehingga itu nggak dikesampingkan. Terus yang aneh lagi kan kita hadirkan saksi-saksi yang menurut saya pribadi juga cukup atau bahkan sangat kredibel. Di situ ada Prof. Gayus Lumbun kita hadirkan. Di situ ada mantan ketua PPATK Pak Yunus Hussein. Kemudian ada mantan direktur penindakan di pajak Pak Dadang. Kemudian ada Prof. Aryawan. Ya, pokoknya tokoh-tokoh. Itu semua juga nggak ada yang di ini. Yang saya sampaikan ini dalam amar putusan tidak ada itu. Nggak ada. Pertimbangannya juga nggak ada. Pertimbangan tidak ada. Nggak ada. Jadi fakta-fakta persidangan itu tidak masuk. Nggak merasa masuk. begitu. Iya. Itu semua tidak masuk semua. Terus yang tadi saya sampaikan mengenai penguasaan permanen kalau itu atas bawah. Terus kalau bank itu hanya bisa transaksi itu kalau cash. Jadi nggak mungkin ada tukar-menukar di bank. Harus ada cash, itu semua muncul dari kesaksian para ahli-ahli ini gitu. Terus habis gitu orang yang menandatangani konfirmasi juga datang tuh pengadilan. Dia bilang ya itu tanda tangan saya, ya benar saya konfirmasikan ini Unibank dan sebagainya. Itu juga nggak dimasukkan gitu. Makanya itulah yang menyebabkan kita banding. Masuk ke banding dengan harapan ini bisa ditinjau. Fakta-fakta persidangan bisa dibaca. Harapannya akan bisa dilihat lagi. Jadi putusannya ini masih bersifat sementara karena masih harus dibanding. Jadi dalam putusannya itu artinya pihaknya Pak Yusuf Hamka dimenangkan. Ya, tuntutannya berapa tadi? Oh, kalau tuntutannya gede banget, Bro. Berapa itu? Kalau tuntutannya itu ratusan T kan. Ratusan triliun? Iya, tapi triliun? Iya. Oh, oke. Itu. Kalau tuntutan kan boleh. Kalau tuntutan boleh? Boleh. Tapi hakim enggak. Memenuhi? Enggak. Hakim memenuhi berapa? Saya angka eksaknya saya lupa, tapi kecil sekali.
Tapi biasa ya, dalam penuntutan tuh orang biasanya ngajukan angka yang besar ya? Ya. Itu biasa begitu? Ya, tapi kan harus ada sih. pertimbangan-pertimbangan. Ya benar. Ya, jadi gini Prof, kalau saya jawabnya, karena saya kan juga sebagai praktisi lawyer. juga ya, sebagai lawyer juga ya. Jadi kalau saya gini, saya sering juga kalau gugat apa gitu, gede gitu Prof, besar. Tapi kadang kita punya justifikasi juga, ini malu-maluin nggak gitu. Iya. Tapi ini kan sebenarnya kalau saya lihat fenomenanya di kasus ini itu melibatkan atau coba-coba melibatkan atensi publik, Prof. Oh, Anda melihatnya begitu? Saya melihatnya begitu. Kan sekarang memang pengadilan tidak bisa lepas dari atensi publik. Itu masalahnya. Ya kan? Karena ketika di pengadilan, di kejaksaan dan kepolisian itu juga begitu. KPK juga begitu nangkep, kasih rompi, duit dipamer, segala macam begitu. Kemudian disampaikanlah melalui press release mengenai dramanya dan sebagainya. Zaman ini sih kalau saya bilang kadang noise itu lebih menarik daripada voice gitu. Noise lebih menarik daripada voice. Jadi drama itu kadang lebih menarik. Apa sih yang drama-drama yang muncul hari ini? Yang banyak kan kita jadi nggak tahu antara fakta, opini, drama dan sebagainya. Apa yang sekarang sedang menarik misalnya? Kalau saya ngelihat begini, kalau khusus kasus hukum ya, kalau kasus hukum itu yang bisa meminimalisir itu, menurut saya fakta. Tetapi yang jadi masalah, menyampaikan fakta itu tidak mudah untuk mencari narasi yang mudah. Gitu. Tergantung orangnya pintar apa tidak nih menyampaikan. Kalau pintar, semua orang pintar sih Prof, kalau menurut saya sih. Tapi tinggal siapa yang mau punya waktu untuk mendigging atau enggak gitu. Tapi kan gitu. Storytelling kan satu kecerdasan sendiri, bukan semua orang betul, semua orang bisa itu. Betul. Karena sekarang ini kan kalau saya lihat di zamannya sudah serba medsos ini, saya nggak bilang media digital, saya bilang medsos. Itu kan siapa yang berteriak, siapa yang paling kencang berteriak, gitu kan, dan siapa yang bisa menyampaikan narasi yang paling mudah dipahami publik, dia biasanya didengar. Substance-nya sudah hilang dulu, Prof. Gitu. Nah, kalau tadi soal opini segala, menurut saya, ya itu mungkin kita perlu berhenti di pojok yang sunyi sebentar gitu ya, untuk mau melihat faktanya seperti apa. Jadi gitu. Dengan kata lain Anda mengatakan dari ruang sidang sekarang menjadi ruang publik. Sekarang ya memang eranya seperti itu. Eranya seperti itu. Iya. Ya, no viral, no justice gitu ya. Nah, iya. Seakan-akan seperti itu. Tapi jadi masih untung loh Prof itu. Masih untung. Iya, kalau saya bilang masih untung. Bayangin kalau udah viral, masih nggak ada justice juga, lebih repot lagi loh. Viral gitu. But no justice. Lebih repot lagi coba. No viral, coba. no justice. Oke. Tapi viral, no justice itu lebih parah lagi dong. Lebih parah lagi. Terus mau pakai saluran yang mana kan? Oh, oke. Apa yang Anda anggap merugikan? Nah, masalahnya begini. Masalahnya adalah sekarang pendapat saya pribadi ini. Pengadilan juga menjadi tidak berada di ruang yang imun, ruang yang steril. Menurut saya tidak. Nah, ini bahayanya. Gitu. Kenapa? Karena saya belajar dari kasus ini di tingkat pertama. Itu sampai saya forward gitu ada berita. Jadi begini, Prof. Beberapa saat sebelum putusan di PN, tiba-tiba muncul berita KPK diminta mengawasi sidang. Saya mikir, KPK, apa urusannya? Gitu. Terus saya tanya sama teman-teman, keluar satu nama, Prof. Tapi nggak, karena saya nggak bisa konfirmasi. Itu bukan permintaan dari kelompok yang kalah dari Anda, karena kalah. Oh, kalau itu di beritanya jelas. Yang minta mereka, CMNP. Yang minta yang menang. Ya, CMNP. Jadi CMNP itu dikutip di situ, direktur utamanya mengatakan minta KPK untuk mengawasi, karena kalau sampai dikalahkan maka pasti ada sogok dan sebagainya gitu. Itu beritanya ada, beritanya di portal-portal. Itu beberapa saat sebelum putusan. Gitu. Terus saya tanya-tanya teman, ini gimana ceritanya gitu. Ternyata beneran, Bro. Beneran ada yang instruksikan ke KPK dan turun. Orangnya juga disebut gitu. Tapi kan saya susah mau konfirmasi kan. Kan nggak mungkin saya datang, Pak bener nyuruh, kan nggak mungkin juga. Tapi itu real terjadi. Tapi itu kan tidak merugikan pihak Anda kan? Statement dari KPK, kalau ada sampai muncul berita KPK diminta untuk mengawasi, itu kan seakan-akan karena pihak yang menang itu kan, kalau saya sebagai publik kesannya adalah seakan-akan pihak yang menang itu menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi pengadilan sehingga kemudian ini malah kebalik dong.
Yang kalah malah dianggap memakai KPK. Yang kalah malah dipakai harus diawasi. Harus diawasi. Gitu. Ya. Nah, jadi bisa dua sisi. Satu adalah meminta yang kalah harus diawasi. Karena yang dituduh kan kami. Atau kedua, membuat pengadilan tidak steril. Gitu. Nah, saya lebih cenderung apa itu gitu. Karena putusannya itu benar-benar janggal. Makanya di dalam proses banding ini kita minta benar-benar kita sudah bersurat dan sudah dapat tanggapan positif untuk Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial turun mengawasi ini. Gitu. Kan jalurnya mestinya Komisi Yudisial sama untuk MA. mengawasi, bukan KPK. Karena KPK itu tidak bisa before the fact kan, nggak bisa. Gitu kan nggak bisa dia datang terus ngawasi. Bener nggak kamu nyokok kan nggak mungkin. Gitu. Bisa jadi orang yang hari ini dicap salah bahkan menjadi tersangka kelak terbukti bukan pelaku sebenarnya ya. Iya betul, betul loh. Jadi kita bisa melihat itu hal-hal seperti itu. Ini kan fenomena belakangan loh. Pencurian yang di Bali, ketika orang tahu fakta kan bergeser loh. Ini bukan soal empati ya, tidak, tetapi mengenai duduk awal kasus gitu. Ketika orang berjalan, empati orang mulai berkurang gitu karena gambar di depan itu emosi. Sekarang yang terjadi kan begitu. Yang siapa yang bisa mengetuk emosi maka dia mendapat perhatian dulu, viral tadi, justice tadi. Tapi itu baru emosi loh. Padahal ada orang bilang kalau mau apa-apa emosi kan harus pinggir dulu, Prof, supaya jernih, Prof. Tapi cerita yang menarik ada emosinya. Pak Kris silakan kita ngopi dulu. Anda dari tadi minum ya. Biasa senang kopi yang panas, tapi ini saya udah ngopi duluan nih barusan. Ya mudah-mudahan cocok ya. Tadi sudah coba di sini. Ya Anda juga diundang untuk datang ke sini untuk ngopi bersama dengan kami sini dan saya juga sering bikin ngobrol santai. Ya. Ini dingin aja enak gitu. Dingin aja enak. Anget. Bukan, masih anget. Anget aja enak, apalagi panas. Oke, baik ya. Dan tadi ada kasus seperti itu dan sekarang banyak sekali masyarakat merasakan begitu ya. Ya kita harapkan hakim kan tentu menjadi benar-benar bisa membaca. Dan kadang-kadang saya lihat ruang sidang itu kasihan juga ya hakim. Kalau perdata dan pidana kan dicampur itu ruang sidangnya. Habis tangani kasus ini gantian yang tadi jadi anggota jadi ketua. Hakim itu kan bagaimana ya jedanya, perenungannya kan juga kita perlu pertimbangkan keletihan-keletihan di antara para penegak hukum hari ini. Iya, tapi ya mohon maaf Prof, kalau itu nggak bisa jadi alasan juga ya. Karena saya itu baca ini Prof belakangan, ada buku menarik, How Democracy Die. Jadi saya baca di buku itu saya lihat gini, yang terjadi di kita ini terjadi juga di banyak negara. Itu banyak hakim yang ini semua kan. Bukan cuma demokrasi Dai, tapi juga ekspertis. Sekarang orang lebih senang dengerin suara buzzer daripada suara mengherankan. Jadi kalau saya lihat substansinya saya lihat gini, balik ke integritas orangnya. Jadi ketika kita mau menjaga nilai-nilai itu, ya memang harus ada integriti. Capek itu risiko mungkin loh. Habis gimana? Kan dia memilih itu. Ya, tapi di tengah-tengah seperti itu saya lihat wajahnya Pak Kris muncul. Ya, that's why we know you. Anda tiba-tiba muncul menjelaskan soal berita tentang karyawan yang kemudian dia ribut, yang ngaku di sosial media bahwa dia dianiaya dan langsung dilakukan oleh pimpinan MNC. Kenapa itu ceritanya? Kita lihat dulu sebentar ya, ceritanya seperti ini nih. Sania Amir Susi ditahan atas dugaan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya, Susi dilaporkan terkait fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataannya soal penganiayaan. Nah, ceritanya seperti itu. Ini ada hubungannya nggak dengan kasus ini atau itu drama yang biasa selalu terjadi pada setiap orang? Kalau murni kasusnya, maka ini dua hal yang terpisah. Terpisah kan? Terpisah, karena ini kan orang ngambil, ada orang ngambil dananya perusahaan, gitu, sehingga dilaporkan. Gitu kan. Nah, menjadi nyambung begini, Pak. Itu kan ketika orang ini sudah dilaporkan di polisi, datang seorang pengacara, gitu. Terus yang sebelumnya dia sudah mengiklankan diri bahwa semua yang bermasalah sama kita suruh datang ke dia gitu. Dia ada iklannya. Walaupun itu nggak boleh kan, kalau undang-undang advokat nggak boleh beriklan. Jadi dia datang, terus tiba-tiba muncul video gitu. Dia ngomong gini-gini. Terus kan kalau di video itu kan kita bisa lihat source-nya dari mana. Nah, source-nya itu munculnya lihat, loh ini pengacaranya dari pihak CMNP untuk kasus yang lain, kasus yang beda. Anda melihatnya begitu? Iya, jadi saya bilang, jadi gini kan,
yang kuasanya CMNP di kasus ini kan, di kasus NCD ini kan Pak Lukas dan tim. Tapi sebagai catatan juga, Pak Lukas nggak pernah muncul, Prof. Jadi di kuasa juga nggak ada, cuman kantornya dipakai. Beliau ini advokat senior ya? Ya, beliau senior. Nah, yang muncul memang timnya gitu. Nah, terus kan ada lagi kasus hukum lain antara orang yang ada pihak lah dengan Pak Yusuf Hamka. Nah, di kasus inilah lawyer yang sama itu yang kemarin bisa bikin kebetulan itu. Bisa juga tidak ada hubungannya. Kalau saya ngelihat saya yakin ada hubungannya. Kenapa? Karena begini. Kalau nggak ada hubungannya dia nggak mungkin datang, Bro. Oh. Gitu terus dia ngupload gitu ngapain? Ya menjadi seru. Tapi sekarang sudah selesai itu. Anda muncul, Anda menjelaskan dan saya lihat tiba-tiba orang itu sudah ditangkap. Oh, kalau itu karena penggelapannya. Oh, penggelapan, bukan karena hoax menyebarkan berita fitnah segala macam. Kalau jadi gini, untuk yang dia sudah ditahan penggelapannya, gitu. Kalau yang untuk fitnah ya itu kita laporkan, tapi proses. Ya itu lain lagi. Tapi ini adalah orang ini ditangkap dan akhirnya selesai. Belum, kan belum. Masih penggelap, masih diperiksa terus, sudah ditahan tapi. Oh, sudah ditahan. Sudah. Sebagai tersangka. Untuk kasus penggelapan. Oh, jadi orang ini memang ada kasus dengan salah satu perusahaan di kita. Di MNC, salah satu perusahaan di MNC, dan kemudian muncul berita itu pada saat itu. Penggelapan itu bahasa gampangnya nyuri. Oke, baik. Jadi bisa saja terjadi hal seperti itu. Memang semakin kompleks hari ini ya, karena sosial media dan algoritma hari ini memang dibangun untuk menciptakan, kami menyebutnya sebagai attention economy, ya, menarik perhatian. Karena kalau tidak orang akan doom scrolling kan, terus scroll. Tapi algoritma itu bisa memaksa kita berhenti. Apa nih? Karena tiba-tiba ada menarik gitu, diceritakan ada sepatu dimasukin di mulut, kita berhenti. Wah, ini tidak adil. Kita pasti ingin itu dia. meluapkan amarah kita. Emosi itu, kan? Emosi yang dipancing. Emosi. Inilah outreach algoritma kemarahan. Mancing kemarahan, berhenti, dan bisa mewarnai kehidupan kita. Hari ini bisa terjadi seperti itu. Dulu kan ada buku Alvin Toffler, Third Wave. Gelombang ketiga. Itu berapa puluh tahun yang lalu. Menurut saya itu sekarang terjadi. Jadi kita melihat kasus ini bermula tahun 99, itu sudah 3 dekade yang lalu, justru kembali meledak dan menjadi perhatian publik hari ini. Menurut Anda kenapa sih? Kan tadi bagaimana untuk menarik emosi, attention publik tadi kan. Karena ada yang berbicara, gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang mudah gitu kan, dan memakai simbol-simbol yang mudah dipahami, egaliter, gitu. Nah, gabungan itulah. Padahal fakta hukum itu kan nggak mudah. Sama juga bicara tentang teori ekonomi, kejadian ekonomi tidak mudah. Sehingga dengan mudah sekali orang bicara secara emosional dan di shortcut gitu ya, dimudahkan begitu. Terus kan orang bilangnya, ini kalah. Ini menang. Oke. Dan ini sering disalahpahami oleh masyarakat, menang kalah. Ya, ketika mendengarkan. Apa yang sering disalahpahami kalau menang kalah itu? Tadi. Bahwa ini proses ini masih panjang, masih terus berlaku dan sebagainya. Dan lagi kalau saya ngelihatnya di putusan itu kan nggak pernah bilang si A kalah, si A menang. Ini kan bukan war, bukan perang. Sekali lagi saya tentu mengundang pihak yang lain karena kita perlu dapat juga POV-nya begitu ya. Dan di tengah opini yang sudah terbentuk seperti ini, Pak Kris, apa yang paling mendasar yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai posisi Pak Haritanu? Kalau yang saya mau sampaikan begini, ini sebenarnya transaksi bisnis biasa, gitu kan. Dan yang dilakukan oleh Bakti Investama juga hal yang biasa-biasa saja, menjadi broker, gitu. Terus kasus hukumnya juga biasa-biasa saja, prosesnya juga gitu. Maka harapan saya adalah ini bisa diikuti saja, kalau ada masyarakat yang tertarik, kita ikuti saja, tetapi memang mau tidak mau kita parkir dulu soal emosi dan narasi-narasi sentimen itu, kita kembali ke fakta. Pihak MNC mengatakan bahwa Pak Hari ini hanya menjadi, atau Bakti Investama ini hanya menjadi perantara. Tapi masyarakat bertanya, kalau hanya perantara, kenapa Haritanu dan MNC berada di tengah persoalan ini? Ya, kalau saya ngelihat tadi, mulai muncul skema yang tadi, untounder tadi, kan kalau kita mau masuk suatu gugatan, itu biasanya kan, apa nih strateginya? Gitu. Nah, ketemulah strategi ini, atas bawah tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ini terjadi? Mungkin paling mudah, Prof. Yang lain kan sudah hilang. Kalau mau gugat Unibank mungkin panjang.
Panjang. gitu. Banknya Terus berani sudah nggak tidak gugat? ada. Terus kalau kita lihat backgroundnya, berani nggak gugat Pemerintah. bukan gugat pemiliknya Unibank dulu? Hmm. Gitu kan, itu pertanyaan lagi. Terus berani nggak ke pemerintah gitu? Kalau itu, nah terus gini Prof yang menarik, kan ada yang bilang katanya ini objeknya beda dengan yang lalu gitu. Setuju saya. Tetapi objeknya beda, gugatannya itu juga beda. Jadi kalau yang lalu itu kan menuntut pemerintah untuk membayar NCD, gitu. Kalau sekarang gugatannya meminta pertanggungjawabnya kepada Unibank terhadap jaminannya, kan beda lagi. Beda lagi. Lantas kalau Pak Haritanu dan MNC tidak terima uang, artinya tidak menjadi pihak yang menerbitkan NCD, semata-matanya menjadi perantara dan menerima fee, ya, karena mencarikan sebagai broker mencarikan bank yang mau menerbitkan itu. Masyarakat tentu bertanya, tidak menerima uang, kenapa pengadilan tingkat pertama itu tetap menilai Pak Haritanu dan MNC bertanggung jawab? Itulah yang kenapa kita banding, Ya. gitu. Jadi memang banyak kalau boleh dibilang janggal lah, gitu. Janggal yang kita pertanyakan. Kenapa? Karena begini, semua bukti yang mengkaitkan antara CMNP dengan Unibank itu memang tidak dilihat oleh hakim, tidak dipertimbangkan juga. Itu bisa dibaca, semua orang bisa melihat kan, bisa membaca. Jadi ya itu janggalnya, gitu. Pak Kris, terakhir saya ingin bertanya kira-kira begini, Anda kan sebagai legal counsel, sebagai advokat gitu ya, praktisi di bidang hukum ini. Banyak sekali kejadian secara hukum seseorang itu mungkin merasa tidak bersalah. Begitu ya, secara hukum begitu ya. Namun secara moral ya, apakah perantara tetap memiliki tanggung jawab ketika produk yang dibawanya akhirnya menimbulkan masalah? Apa pendapat Anda? Kalau menurut saya begini, kalau selama perjalanan ini tidak terjadi komunikasi antara CMNP dengan Unibank, semuanya melalui Bakti, maka secara moral harusnya ikut tanggung jawab. Tetapi ini sudah langsung berhubungan. Jadi setelah transaksi selesai, Bakti Investama sudah pergi, sudah meninggalkan, gitu. Sampai di mana batas tanggung jawab moral? Menurut saya adalah berhenti pada saat mengambil barang itu dan menyampaikan ke CMNP. Setelah itu kan mereka langsung berhubungan. Disitulah batasnya menurut saya. Karena harusnya begitu. Iya, karena kalau pertanggungan jawab moral itu dipanjang-panjangkan, kacau dong. Nanti umpamanya ada orang jual, saya kerja di properti gitu, terus saya jadi broker gitu kan. Terus nanti berapa puluh tahun lagi terjadi apa-apa, masa balik ke saya kan? Moral kamu yang ngasih ke saya gitu kan, tapi susah. Di era algoritma seperti sekarang ini menjadi bagian dari attention economy ya. Karena isu-isu mengenai moral menjadi satu keletihan publik, perhatian publik tersendiri hari ini, dan sama keadilan. Sama keadilan. Karena suka nanya apa keadilan. Baik, terima kasih Pak Kris. Terima kasih Prof. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, dan jangan lupa saya juga mengundang pihak CMNP, pihak Pak Yusuf Hamka juga untuk hadir di sini. Mari kita bikin masyarakat kita cerdas, ya. Dan tentu saja semua pelaku usaha perlu paham, karena masalah hukum sekarang tidak bisa lepas dalam kegiatan bisnis. Stay relevant.